Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Yang saya hormati Dewan Komisaris Pak Adi Warman beserta seluruh tim, Dewan Direksi, Pak Heri Gunadi dan seluruh anggota direksi, dan yang wabil khusus tentunya para nasabah BSI yang hadir pada hari ini baik offline maupun online dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini, insya Allah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya diminta untuk sharing dalam waktu yang singkat. Oleh karenanya saya hanya menyediakan 6 slide saja untuk Bapak Ibu menyampaikan, karena tadi saya tidak akan bicara makroekonomi karena Pak Dede tadi sudah bicara tentang makroekonomi, tapi saya bicara yang ringan-ringan saja. Mudah-mudahan ada gunanya untuk Bapak Ibu sekalian sebagai bekal pegangan, karena Bapak Ibu khususnya para nasabah mayoritas tentu punya usaha. Nah, bagaimana supaya usaha ini bisa terus survive di dalam keadaan yang serba tidak menentu ini, ada beberapa tips-tips yang saya coba sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, di luar tadi masalah geopolitik yang sudah disampaikan oleh Pak Atib Basri, saya tidak akan mengulang kembali, tetapi ada tantangan-tantangan baru yang ada di hadapan kita. Yang pertama tentu kita sadar dunia telah berubah. Teknologi digital berkembang semakin pesat. Bapak tahu, Ibu khususnya generasi milenial, generasi zilenial hidupnya sangat tergantung pada handphone. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita hukum anak itu kunciin di kamar, mereka akan kapok, tidak akan mengulang kesalahannya. Sekarang kalau dikunciin di kamar, handphonenya sama dia bilang alhamdulillah, nggak ada yang ganggu. Nah, sekarang kalau menghukum anak caranya tidak lain, ambil handphonenya, maka besok dia tidak akan mengulang kesalahannya lagi karena kapoknya luar biasa. Jadi berubah sekali bahwa teknologi merubah peradaban manusia. Dan terjadi juga perubahan customer behavior. Ini tentu BSI sekarang mayoritasnya nasabahnya mungkin non-milenial, tapi ke depan akan nasabahnya milenial dan juga Gen Z. Nah, karakter anak-anak kita, generasi milenial dan zilenial ini, itu berbeda sama sekali dengan generasi baby boomers seperti saya atau generasi di bawah saya. Itu berubah sama sekali. Nah, tentu kalau kita mau berhasil, kita harus memahami generasi milenial dan zilenial ini tentang pola perilakunya. Dan cara terbaik Bapak Ibu sekalian, dan itu saya lakukan, sering-seringlah mendengar anak kita. Jadi kalau dulu kita lebih banyak memberi nasihat, sekarang saya lebih banyak diberi nasihat oleh anak saya. Kebetulan saya punya anak perempuan yang luar biasa namanya Putri. Dialah sekarang yang mendrive the way pola pikir saya agar saya adaptable terhadap perubahan perilaku ini. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pandemi ternyata merubah perilaku manusia. Contohnya, dulu orang belanja lebih banyak datang ke toko. Sekarang itu orang lebih banyak belanja ke online. Dan setelah pandemi selesai, itu tidak otomatis mereka balik lagi ke offline. Ternyata online-nya tidak growth, tetapi tidak turun. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini adalah perubahan-perubahan yang perlu kita antisipasi, perlu kita ketahui bahwa tidak mudah
menghadapi perubahan ini. Nah, orang pintar Bapak Ibu sekalian namanya Charles Darwin, ya, yang mengeluarkan teori evolusi. Apa dia bilang? It's not the strongest, ya, yang bisa, ya, is not the strongest, is not the smartest yang bisa survive di dalam banyaknya perubahan. Tetapi orang yang mampu beradaptasi terhadap perubahan itulah yang akan selamat. Dinosaurus kurang apa besarnya, kurang apa kuatnya, ya Bapak Ibu sekalian, sekarang punah. Karena kuat saja tidak mungkin, begitu dia tidak bisa beradaptasi, maka dia akan punah. Sama seperti kita, mampukah kita beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ini? Ini kunci yang paling utama Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa survive di dalam kehidupan kita, khususnya di dunia usaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini selalu yang saya tekankan baik kepada seluruh karyawan-karyawan kita maupun seluruh, ini saya katakan, jangan dikotomikan antara pragmatisme dan idealisme. Idealisme dan pragmatisme adalah bukan seperti minyak dan air. Kalau minyak dan air ya nggak pernah bisa satu. Kita kocok-kocok jadi satu, dia pecah lagi. Bisa. Tapi pragmatisme dan idealisme itu adalah seperti koin dengan mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Kalau koin mata uang cuma ada satu sisi, kan nggak laku dia. Ya, jadi dia harus punya dua mata sisi antara pragmatisme dan idealisme. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba ya sekarang lihat satu-satu. Pragmatisme, ya, itu bicaranya selalu yang penting hasil akhir. Pokoknya ada untung, yang lain nggak penting. Ya, proses nggak penting, lain-lain nggak penting. Ya, berorientasi hanya kepada keuntungan. Ya, tapi idealisme berbicara tentang kemanfaatan. Ya. Yang ketiga, pragmatisme yang penting saya, yang penting gua, ya. Idealisme bicara kepentingan yang lebih luas, kepentingan masyarakat. Pragmatisme bicara jangka pendek. Yang penting hasilnya sekarang. Idealisme bicara kepentingan jangka panjang. Ya. Lalu pragmatisme bicara hubungan sesama manusia saja yang penting. Tapi idealisme bicara kepentingan manusia dan juga hubungan manusia dengan Tuhannya. Ya, sengaja saya bawa ini karena ini Bank Syariah Indonesia. Jadi nilai-nilai yang saya kedepankan adalah nilai-nilai yang nanti Pak Komut ini bisa ceramah lebih banyak tentang hal ini daripada saya. Ya. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mendikotomikan. Dua-duanya harus selaras dan sejalan. Ya, seperti agama kita mengajarkan hablum minallah hablum minannas. Ya, jadi dua-duanya harus sejalan. Jangan pernah dikotomikan. Ya, jadi kalau kita tidak pragmatis, kita nggak akan selamat di dunia. Ya, tapi kalau kita tidak idealis, ya, kita juga tidak akan sustainable apa yang kita lakukan, ya, dan kita juga tidak akan selamat nanti pada di akhirat nanti. Jadi kuncinya adalah keseimbangan, seperti yin dan yang dalam filosofi Cina. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tips yang penting. Dalam berusaha, dalam berbisnis, ini pegang yang namanya buy the future with the present value. Belilah masa depan dengan harga sekarang. Karena kalau beli masa depan dengan harga masa depan, kita sudah tidak punya kemampuan. Buy the future. Gimana caranya bisa membeli masa depan dengan harga sekarang? Kita harus pintar untuk bisa membaca masa depan. Ya. Memahami tentang tren, ya, adalah satu hal yang penting. Bapak Ibu, saya kasih satu contoh saja.
Satu kali saya membeli namanya sebuah perusahaan digital, namanya detik.com. 10 tahun yang lalu. Harganya mahal. Ya. Semua orang pada saat itu bilang saya orang gila. Kenapa? Karena waktu itu siapa sih yang mau bicara tentang digitalisasi? Ya, sementara pada waktu itu orang bikin .com itu dengan modal yang sangat kecil saja itu sudah mampu. Kenapa harus beli detik.com? Ya, dengan harga yang sangat mahal. Ya. Orang lupa bahwa the future is different. Nah, sekarang Bapak Ibu sadar sendiri ya bagaimana detik.com itu influence-nya sudah mengalahkan yang namanya konvensional media. Yang pada saat itu ya televisi ya seperti Ferdi tadi sampaikan ya adalah cash cow luar biasa untuk Citycorp. Jadi buy the future with the present value. Melihat masa depan dan membelinya dalam waktu sekarang itu menjadi satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, tentu kita ingin berusaha tidak hanya untuk saat ini. Kita ingin sustain, ya, kita ingin berkelanjutan, ya. Nah, untuk berkelanjutan itu Bapak Ibu sekalian, tentu ya kita harus punya orang yang punya kemampuan. Ya, kemarin saya ingat sekali saya datang kebetulan penganugerahan guru besarnya sahabat saya Antonio Safi, ya. Dia merangkum satu teori kepemimpinan dari ilmu modern digabungkan dengan yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dia bicara tentang yang namanya integritas ya dengan siddiq. Dia menggabungkan antara yang namanya trustworthy dengan amanah. Dia menggabungkan yang namanya ya profesionalisme dengan fatonah. Dan dia menggabungkan namanya komunikasi, kemampuan komunikasi orang ya kepada sesama, kepada dengan tabligh. Ya, luar biasa. The value of apa yang dilakukan Rasulullah SAW dengan berbasis Al-Quran itu ternyata tidak bertentangan dengan ilmu modern yang kita pelajari dalam ilmu manajemen selama ini. Jadi ini unik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang orang, disinilah the quality-nya. Tapi jangan dikotomikan, orang saja tanpa profit ya susah juga kita. Ya kita kan nggak bisa kalau orang pacaran terus kawin modalnya cinta saja. Kalau udah punya anak nggak ada susu juga bermasalah juga. Ya, jadi itu hal yang penting. Nah, bicara tentang yang berikut, bicara planet adalah bicara bumi kita, tempat kita hidup. Kita harus jaga dia. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk menjaga planet ini dengan baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, nah ini sekarang lagi tren Bapak Ibu sekalian, ya, yang namanya ESG atau ECG, ya, yang bicara tentang environment, bicara tentang sosial, dan bicara tentang governance. Ya, ini sekarang tren baru di dunia, di mana perusahaan yang menerapkan ECG ini akan mendapatkan apresiasi yang lebih ya dari pemilik modal, dari market global. Nah, ini adalah satu hal yang barangkali perlu untuk diketahui oleh kita semua. Saya tidak akan menjabarkan ini terlalu detail karena waktu saya juga sudah mendekati habis, jadi saya lanjutkan saja. Nah, saya ingin men-sharing yang saya sebut CTW. Jalannya CT sampai dengan hari ini, dan inilah yang saya pegang, ya, menjadi pegangan saya di dalam kehidupan saya sehari-hari
dalam berbisnis. Yang pertama, mulailah usaha dengan niat yang baik. Ya. Jadi agama mengajarkan memulai segala sesuatu harus dengan niat yang baik. Ya. Itu hal yang harus dilakukan pertama. Kedua, baca dan tangkap peluang yang ada, dan jika tidak ada, ciptakan peluang. Entrepreneur itu dasarnya Bapak Ibu sekalian, mampu membaca peluang dan menangkap peluang itu. Lalu ada teman nanya, Pak, kalau saya lihat peluangnya nggak ada, what we have to do? Ciptakan peluangnya. Kalau orang bisa baca peluang tapi nggak bisa menangkap, namanya konsultan. Ya, dia ngomong kepada semua orang, wah ini bagus peluangnya ini peluangnya itu, ini begini, ini begitu. Tapi nggak mampu menjalankan sendiri, jadilah dia konsultan. Kalau entrepreneur, dia lihat peluangnya, dia tangkap, dia kerjakan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini hal yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah bicara, saya nggak punya uang, jadi saya nggak bisa berusaha. Uang bukan modal utama. Saya memulai sesuatu tanpa uang. Ya, tadi saya memegang integrity, ya, amanah, trustworthy, integrity itu siddiq, ya, trustworthy, amanah, itu kunci. Saya waktu awal cuma modal 2 ini, profesional belum boro-boro profesional. Orang pada waktu itu ilmu kagak ada, skill nggak punya gitu ya. Tapi mulailah dari situ. Ya, komunikasi boro-boro. Sekarang saya bisa bicara dengan Bapak Ibu sekalian. Dulu boro-boro siapa yang mau dengar saya? Gitu, ya. Nah, yang keempat, buy the future with the present value. Tadi sudah kita bicara. Ya. 4, jadikan kegagalan sebagai sahabat baik. Orang tanya, pernah nggak saya gagal? Sering. Ya. Lalu galau nggak? Enggak. Ya, kalau sekarang generasi galau. Kalau gagal langsung mojok di ruangan, ya, crying gitu, ya. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Sampai akhirnya apa? Sampai gagalnya bosen datang sama kita. Kenapa dia bosan datang sama kita, Bapak Ibu sekalian? Karena kita selalu belajar dari kegagalan itu. Kenapa sebab kita gagal, kita avoid. Datang gagal lagi, ternyata sebabnya yang lain, avoid lagi. Ya, gagal lagi, avoid lagi. Ya, sampai akhirnya semua penyebab kegagalan itu bisa kita hindari. Ya, pernah ditipu, sering. Ya, kita bisa ngelihat sampai sekarang kalau orang jauh datang sama saya itu, saya udah bisa lihat, wah mau nipu gue nih. Ya, bukan karena saya ahli nujum, tetapi karena ya knowledge yang dibangun oleh experience yang begitu luar biasa. Ya, jadi itu jadikanlah kegagalan sebagai sahabat baik. Nah, yang 6, kerja keras, pantang menyerah, detail, tidak kompromi terhadap hasil akhir, disiplin dan perfeksionis. Ini kunci, ya. Nggak ada, Tuhan tuh maha adil, mana mungkin dia kasih rejeki orang yang tidak bekerja keras lebih besar daripada orang yang tidak bekerja keras. Nggak mungkin, gitu, ya. Jadi Tuhan tuh maha adil, kecuali Anda percaya Tuhan nggak adil. Ya gitu, kalau Anda percaya Tuhan maha adil, makalah bekerja keraslah lebih dari orang lain, ya. Anda harus juga lebih detail dari orang lain, Anda lebih perfeksionis dari orang lain, Anda lebih. Karena kesuksesan itu bukan proses membalik telapak tangan. Dia adalah proses yang harus diperjuangkan dengan sangat luar biasa. Dan saya mesti ingatkan, sangat melelahkan. Saya sampai hari ini sudah 41 tahun jadi pengusaha. Ya, kalau ada perusahaan bermasalah, saya masih turun sendiri. Ya, kalau perusahaan bagus-bagus, biarin CEO-nya yang beresin. Tapi begitu perusahaan bermasalah, I have to do by myself. Karena buat saya haram hukumnya ada perusahaan yang gagal. Ya. Padahal ibaratnya kalau sekarang ya udah tutup aja, mau ngapain sih susah-susah.
Ya. Nah, tidak kompromi itu menjadi kata kunci. Intuisi adalah sesuatu yang rasional. Tadi saya katakan kalau dari jauh orang datang mau nipu saya udah bilang mau nipu gue nih, gitu ya. Itu intuisi, tapi intuisi itu rasional karena dia pengalaman dari puluhan ribu, ratusan ribu orang yang datang, oh yang model begini nggak nipu, yang model begini nipu, ini. Akhirnya terjadi semua akumulasi pada microchip kita bisa melihat karakter-karakter tertentu. Ini adalah hal yang akan membuat kita menjadi celaka. Ya. Kedelapan, ambil keputusan, cari solusi dan bukan masalah. Jadi kalau ada yang namanya masalah, segera cari masalahnya, ya. Lalu ambil solusinya. Jangan masalahnya terus diuyek-uyek gitu loh, nggak pernah selesai. Dan harus berani ambil keputusan. Ya, ini adalah hal yang penting, ya. Lalu pragmatisme dan idealisme bukan minyak dan air, tadi sudah kita bahas. Dan yang terakhir yang paling penting Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan segala sesuatu, ingatlah yang kita lakukan adalah mencari keberkahan Tuhan. Jadi rumusannya very simple. Mulailah dengan niat baik, akhiri dengan mencari keberkahan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, itulah sharing saya, tapi saya ingat ayat Al-Qur'an tadi yang dibacakan oleh Hafiz tadi. Saya ingin menyampaikan satu mungkin joke, mungkin apa, tetapi satu hal yang mungkin Bapak-bapak bisa ingat nanti. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Betul? Orang pintar kalah sama orang licik. Ya. Kalau orang bodoh kalah dengan orang pintar. Jadi jangan jadi orang bodoh. Ya. Orang pintar kalah sama orang licik. Jangan jadi orang licik. Tapi orang licik tidak pernah menang dari orang-orang yang beruntung. Ya. Contoh ya, kita mau jalan dikasih kulit pisang supaya kepleset. Karena kita beruntung kita nggak lewat jalan itu. Nah, maka jadilah kita orang-orang yang beruntung. Salah satunya ayat tadi disampaikan, setelah sholat bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan ingatlah Tuhan sebanyak-banyaknya. Ya, supaya apa kita bertebaran? Cari rejeki. Dan waktu kita cari rejeki itu kita ingat Tuhan. Ya. Nah, kita ingat Tuhan. Makanya apa yang saya katakan tadi, mulailah dengan niat baik dan akhiri dengan cari keberkahan Tuhan. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak CT mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Saat ini adalah momen penyerahan token of appreciation. Untuk itu kami mengundang Bapak Heri Gunardi, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Terbuka untuk dapat menyerahkan token of appreciation kepada Bapak Khairul Tanjung. Bapak Adi Warman Karim juga berkenan untuk dapat menemani Bapak Heri Gunardi. Luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bapak Khairul Tanjung. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Semoga bisa menjadi masukan dan juga dalam melakukan kegiatan kita dan juga dalam melakukan usaha ke depan.